Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pemrograman web dalam sesi manipulasi database. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan penggunaan perintah untuk menambah data ke tabel atau ke dalam database dan menampilkan data ke dalam database. Baik, untuk memulai sesi kali ini kita akan menggunakan alat-alat atau tool yang biasa kita gunakan. Yang pertama Sublime Editor atau Sublime Editor. Yang kedua memastikan bahwa web server telah berjalan. Saya di praktikum kali ini saya menggunakan MAM. Mungkin nanti mahasiswa bisa menggunakan XAMPP ya, XAMPP atau yang lain. Kemudian pastikan Apache-nya sudah dijalankan dan MySQL atau MariaDB-nya telah dijalankan. Caranya dengan mengecek localhost di browser. Jadi kalau sudah berjalan di localhost browser pasti akan bisa dilihat ya tampilannya sudah berjalan apa belum. Untuk langkah pertama, kita akan membuat file koneksi yang akan kita gunakan untuk dua file yang akan merujuk ke file koneksi ini. Kenapa file koneksi ini terpisah atau dibuat terpisah? Karena nanti akan kita gunakan di dua file yang berbeda, yaitu file untuk tambah data dan file untuk tampil data, sehingga ini harus dibuat terpisah ya, biar tidak mengulang-ulang perintah yang sama. Perintah yang kita gunakan yaitu MySQL connect, kemudian DAE atau perintah untuk mengetahui apakah atau mengakhiri ya DAE mati ya. Kemudian perintah untuk MySQL connect error atau menampilkan pesan error yang ada di koneksi MySQL. Selanjutnya kita buat folder di root web server ya. Kalau saya menggunakan MAM ada di htdoc. Kemudian saya buat folder pertemuan 11. Ini nanti untuk menyimpan semua file-file yang kita buat hari ini di folder tersebut. Kemudian buka Sublime Editor. Kita buat file baru yang merujuk ke folder tersebut. Kita simpan dengan nama koneksi.php. Setelah itu biasakan untuk membuat script pembuka PHP dan penutup PHP sekaligus ya, biar nanti nggak lupa. Kita definisikan untuk hostnya sama dengan localhost, kemudian usernya biasanya root ya kalau belum diubah. Kemudian passwordnya ini saya kosongi dulu karena saya menggunakan password ya, mungkin teman-teman tidak menggunakan password. Kemudian DB-nya kita kosongi karena saya belum membuat database. Perintah untuk connect-nya yaitu MySQL connect, seperti pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Parameternya ada host, ada user, password, kemudian DB. Di pertemuan sebelumnya sampai 3 parameter ya, host, user, dan password. DB-nya tidak ada. Kemudian perintah MySQL connect ini kita simpan di variabel conn. Kemudian kita cek apakah koneksinya berhasil terbentuk atau gagal dengan perintah if ya. If jika tidak conn atau tidak berhasil connect, maka ini pesan errornya apa? Jika tidak berhasil connect, kita kasih pesan error DAE atau stop ya, bahasa sederhananya kita stop error, kemudian pesan errornya. Pesan error saya menggunakan function MySQL connect error biar bisa ditunjukkan ya errornya di mana. Kita cek filenya. Nah, ini
saya menggunakan database. Jadi kalau menggunakan password, kalau passwordnya tidak di set ya error ya. Passwordnya saya menggunakan root. Nah ini tidak ada pesan apapun, berarti sudah berhasil. Sekarang saya masuk ke PHP My Admin-nya, ke PHP My Admin, kemudian saya cek. Saya buat database dulu supaya nanti bisa untuk dimasukkan ke parameter MySQL Connect. Saya buat database latihan. Sekarang saya ubah kode untuk koneksinya, DB-nya saya isi latihan. Kemudian saya cek lagi, saya refresh, tidak ada masalah. Sekarang else-nya saya tambahkan else untuk mengecek bahwa informasinya sudah benar ya. Jadi koneksinya sudah terbentuk. Saya cek koneksinya sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat formulir untuk menambahkan data. Perintah-perintah yang kita gunakan antara lain require one untuk melampirkan file koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian MySQL query ini kita gunakan untuk mengeksekusi perintah query yang telah kita buat. Kemudian ada function MySQL error untuk mengecek apakah perintah SQL yang kita buat benar atau salah. Jadi ini digunakan untuk menginformasikan bahwa perintah MySQL atau query yang kita buat benar. Sebelum kita membuat formulir, lebih baiknya kita membuat tabel dulu. Kita buat tabel beserta filenya yang akan kita gunakan untuk input data. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tabel dengan nama mata_kuliah dengan kolom atau fil berjumlah 4 ya. Yang pertama kode MK atau kode _MK, kemudian nama _MK, kemudian SKS, dan yang terakhir semester. Untuk semester dan SKS ini bentuknya integer, kode MK karena ini saya menginginkan auto increment atau menambah otomatis, maka ini saya buat integer ya. Untuk nama MK saya membuatnya menggunakan varchar. Karena SKS dan semester hanya menyimpan 1 atau 2 digit, maka saya menggunakan tiny integer. Ini yang SKS saya 1 digit karena SKS yang paling banyak kalau nggak salah hanya 6 ya. Jadi angkanya 1 digit. Yang selanjutnya auto incrementnya saya centang atau saya cek, dia langsung otomatis menjadi primary key. Kemudian kita simpan. Kita preview kalau mau mendapatkan file SQL-nya atau kalau mau melihat perintah SQL-nya. Oke, jadi auto increment atau primary key tidak boleh nol ya. Nolnya saya uncheck lagi. Yang lainnya nggak jadi masalah. Oke, jadi ini tabel mata_kuliah sudah terbentuk. Isinya masih kosong. Isinya belum ada datanya. Ada 4 fil. Ada 4 fil. Kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat file untuk input data. Sementara kita comment dulu, kita kasih komentar di koneksi untuk menginformasikan koneksi berhasilnya. Kita buat file untuk tambah data. Saya kasih nama tambah_makul entry_makul.php. Kemudian kita cek file apa yang akan kita entry atau kita gunakan. Ada nama MK, SKS, dan semester. Untuk kode MK tidak kita inputkan karena dia primary key ya, atau dia auto increment, jadi nggak perlu kita inputkan. Form actionnya mengarah ke file ini sendiri sehingga cukup dikasih tanda tanya. Kemudian metodenya menggunakan post. Kita buat 3 inputan. Yang pertama input untuk nama mata kuliah,
yang kedua input untuk SKS, dan yang ketiga input untuk semester ya. Yang paling penting untuk objek input yaitu name-nya harus benar ya, atau kita ingat-ingat name-nya, karena name ini akan menjadi sebuah variabel ya. Ini sebuah variabel. Yang terakhir kita tambahkan tombol untuk inputnya, input button, tipenya submit. Name-nya lagi-lagi name ini digunakan sebagai nama variabel. Oke, ini perintah PHP biasa, sehingga ketika kita masukkan ke HTML biasa, ketika kita masukkan ke PHP harus kita echo ya, kita echo, karena di dalam sudah ketik double, sehingga di luar atau echo pembuka dan echo penutupnya kita kasih petik single. Kita rapikan saja supaya nanti tampilannya lebih enak. Kalau mau bagus, kalau menginginkan tampilannya tertata rapi, bisa menggunakan tabel atau menggunakan div ya, menggunakan apa namanya, CSS juga kalau tampilannya pengen bagus. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita cek apakah tampilannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini ya, nama makul, SKS, master, tombol simpan. Oke, selanjutnya kita lampirkan file koneksi. Di file koneksi kita lampirkan ke input atau entry makul menggunakan perintah require once. Kemudian file yang di require atau yang dilampirkan file koneksi.php. Selanjutnya kita tangkap formulirnya, apakah tombol send dikirim atau diklik ya, diklik menggunakan metode post atau tidak. Jika tombol send di post, maka nah ini kita deklarasikan nama variabel, nama apa namanya, input text nm makul diambil dari post nm makul. Kemudian untuk SKS di post dari SKS, dan semester di post dari semester. Jika sudah ditangkap semua, kita buat perintah untuk input data. Jadi ini perintah biasa, perintah insert SQL biasa. Perintahnya kita deklarasikan dulu saja. Kita buat perintah insertnya, insert into nama tabelnya atau insert into nama mata kuliah, mata underscore kuliah. Kemudian filenya nama MK, SKS, semester. Karena kode MK auto increment, jadi tidak perlu kita input ya, dia akan nambah sendiri ketika ada data baru. Nama MK, SKS, kemudian semester. Valuesnya kita ambil dari nama MK atau NMMK. Jadi dari atas dari ini ya, nama makul, kemudian koma nama kemudian SKS. Ini dalam petik semua karena bentuknya teks ya. Ini bentuknya teks semua. Jadi yang dikirim bentuknya teks. Oke, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, insert into diselubungkan ke atau diapit dengan petik double, karena di dalam sudah ada petik single ya. Di dalam nm makul SKS sudah ada petik single, sehingga di luar harus menggunakan petik double. Kemudian ini diputus dulu menggunakan petik double, titik, kemudian nama variabel, titik, petik double ya. Jadi ini untuk memutus petik pembuka yang ada di luar. Yang ada di luar ya, di stop ya, kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian kita cek
Jika query insertnya berhasil, MySQL query underscore query-nya kemudian koneksinya ya, connya diambil dari koneksi ya, dari file koneksi $con. Jika berhasil maka kita berikan informasi bahwa data berhasil ditambahkan. Jika gagal, kita beri pesan errornya, misalkan error, kemudian kita menggunakan functionnya, function mysqli error. Oke, selanjutnya kita cek, kita isikan datanya, metodenya sudah kita cek, semua kodenya sudah kita cek, kita masukkan data satu data, kemudian kita simpan. Nah, ini ada yang salah berarti. Ini berarti kode kita ada yang salah ya. Jalan kita cek metodenya post sudah benar. Oh, ternyata ini ya, MySQL nya kurang MySQLi. Ini kita ya, MySQLi kita cek lagi menggunakan MySQLi error, kita tampilkan errornya, tambahkan data lagi, kemudian kita simpan. Ternyata masih error juga, masih belum bisa ini ya, belum berhasil untuk menyimpan datanya. Kita lihat, kita cek query-nya sudah benar apa belum yang ditampilkan. Kita isikan, kita lihat apakah post parameternya atau parameter yang dikirim melalui post sudah benar. Insert into nama mata kuliah, nama bahasa Indonesia 1 dan 1 sebenarnya sudah benar ya, perintahnya sudah benar, values-nya sudah benar. Jadi sudah benar, kita cek datanya juga belum masuk ya, belum masuk. Kita oke, ini berarti di kodenya ini kelihatannya kodenya yang bermasalah, karena kode MK tidak perlu diisi karena saya set sebagai auto increment ya. Kalau auto increment tidak perlu diisi, value nya juga kosong ya. Jadi nah ini apa, kebalik ya, koneksi baru query. Jadi ini perlu dipahami nanti. Jadi sebelum kita melakukan query maka koneksinya harus dibuka terlebih dahulu ya, koneksinya harus berhasil dibuka terlebih dahulu ya. Ini sudah berhasil, kita lihat di tabel apakah sudah berhasil masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk ya. Baik, untuk langkah terakhir pada sesi kali ini yaitu membuat tampilan data. Kita akan menampilkan data dari tabel mata kuliah yang sudah kita bentuk sebelumnya, yang sudah kita set sebelumnya. Fungsi yang kita gunakan kali ini yaitu include once. Ini berbeda dengan require one. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan perintah require once. Bedanya kalau include one, ya jika terjadi kendala atau terjadi masalah, nanti proses pembacaan skrip berikutnya akan berhenti.
Namun kalau require once, kalau terjadi masalah misalkan ada data tidak bisa ditampilkan atau yang lain, proses akan tetap berjalan. Jadi bedanya require dengan include berbeda di prosesnya ya. Kalau include dia berhenti, kalau require dia akan lanjut. Ada perintah once atau once. Once ini untuk memastikan bahwa file tersebut dilampirkan hanya sekali. Takutnya nanti kalau di bawahnya ada include lagi sehingga nanti akan duplicate filenya. Yang selanjutnya perintah mysqli 6 rows. Ini untuk mengecek apakah di database atau di tabel ada record yang sudah disimpan atau belum. Jadi fungsi mysql 6 rows digunakan untuk mengecek apakah sudah ada datanya apa belum. Yang selanjutnya mysql fetch assoc. Ini ada yang menggunakan fetch assoc, ada yang menggunakan fetch array. Secara fungsinya sama, yaitu menampilkan data atau mengambil data untuk ditampilkan dalam bentuk array ya, array assoc. Ya, jadi ini array. Yang terakhir yaitu proses looping di dalam tabel. Jadi nanti data yang sudah terbentuk di fetch assoc ini nanti kita looping menggunakan perintah while. Baik, untuk proses praktiknya kita buat file baru. Nah, ini misalkan di pertemuan ini ya, pertemuan ke-11, saya buat file baru, saya simpan. Misalkan tampil data.php. Biasakan untuk memulai file PHP buka dengan tag PHP dan tutup dengan tag PHP. Kemudian di sini saya coba untuk menampilkan tabel terlebih dahulu. Ini nggak usah, ke tabel head th. Oke, untuk menggandakan perintah atau script ini cukup mudah, tinggal ditaruh di kursor di sebelah kanan, kemudian Ctrl Shift D ya, Ctrl Shift D. Ini kita kasih nama mata kuliah, kemudian SKS kita gandakan lagi. Ini apa tadi ya? Kita cek di tabel SKS dan semester. Kemudian karena ini 3 ya, ini ada tiga row atau tiga kolom, ada satu row satu baris, tapi ada 3 kolom. Ini digandakan saja biar nanti sama ya. Jadi yang atas ada 3 kolom ya, yang bawah ada 3 kolom. Kita gandakan juga. Masih 1, 2, 3. Bedakan kolom. Kalau sudah, lagi-lagi kita compile atau membuat file atau perintah HTML ke dalam bentuk perintah PHP. Ini cukup mudah, tinggal kita echo kemudian dipetik. Ini terakhir ditutup petik titik koma. Nah, ini sudah terbentuk. Kemudian kita cek dulu apakah tabel tersebut sudah terbentuk atau belum. Tabel data kita cek. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Tapi tampilannya tidak terlihat seperti tabel karena garisnya nggak kelihatan. Oke, sekarang kita beri garis di TH ya, berarti ya. Style sama dengan petiknya 1 karena petik single, karena di luar kita sudah pakai atau menggunakan petik double ya. Berarti di dalam ini harus petik single. Border titik 2 1 px ketebalannya. Terus jenis garisnya misalkan jenis garis itu ada dash, ada strip, misalkan dash, warnanya black, warnanya hitam. Kita cek. Nah, ini ya, tapi nggak bagus untuk tabel. Kita ganti dashnya ke solid. Nah, ini sudah
sampai. Kemudian ini tinggal kita copy saja biar lebih cepat. Setelah th spasi paste, jadi paste. Nah, ini sudah tampil. Yang bawah juga seperti itu, di bagian td kita samakan saja. Ini sudah terbentuk. Namun ada di antara TD dan TD, TH dan TD ada semacam ini ya, apa namanya, jarak ya, ada jarak. Ini bisa kita atur melalui tabelnya. Tambahi style sama dengan petiknya single, border collapse, nah ini border collapse. Ini kalau dicek border collapse. Nah ini sudah apa namanya, tidak ada jarak ya. Oke, selanjutnya kita gunakan perintah include. Di sini saya menggunakan include one untuk memastikan perintah itu hanya atau file apa namanya, file koneksi hanya di load sekali. Include underscore one koneksi dot php. Oke, kemudian kita bentuk query-nya. Misalkan di sini saya simpan sebagai query, misalkan query dalam petik select. Biasakan untuk perintah query jangan menggunakan bintang ya, karena kalau kita bekerja dengan banyak field dan banyak data, banyak row, nanti kalau di bintang semua field akan dibintang, padahal ini tidak ingin saya tampilkan. Yang saya tampilkan hanya nama MK, SKS, dan semester, sehingga ini hanya saya pilih saja nama MK, SKS, dan semester. Select nama MK, kemudian SKS, semester, from nama tabelnya mata kuliah. Kalau sudah terbentuk, kita masukkan dalam perintah mysqli query. Ini misalkan $hasil sama dengan mysqli underscore query dalam kurung perintah koneksi atau variabel koneksi yang dibentuk dari koneksi.php. Nah ini $con ini kita copy saja, masukkan ke ini. Nah, koma, kemudian perintah query-nya. Jadi sebelum menggunakan apa namanya, perintah query ini, memastikan bahwa database telah berhasil dibuka dan dipilih. Jadi ini dibuka MySQL Connect, kemudian dipilih IP-nya latihan. Jadi ini harus dipastikan dulu. Selanjutnya kita cek ya, apakah row-nya ada isinya atau enggak, apakah di tabel mata kuliah ini sudah ada datanya apa belum. Kalau belum, maka kita tampilkan informasi bahwa data kosong. Perintahnya menggunakan mysqli numRows ya, mysqli numRows. Jika if mysqli underscore numRows dalam petik hasil dalam kurung hasil, lebih besar dari 0. Jadi kalau datanya lebih besar dari 0, berarti 1. Jadi ada satu data, maka tabel ini ditampilkan. Ini saya buang dulu, saya cut. Jadi kalau ini maka ditampilkan biar mudah bacanya. Ini saya geser ke kanan.
Namun jika tidak, else, maka beri peringatan echo tidak ada tabel apa ini mata kuliah ya. Jadi kalau ada datanya tampilkan tabel, jika tidak ada maka echo tidak ada data di tabel mata kuliah. Oke, selanjutnya kita lakukan show data atau menampilkan datanya. Jadi kalau ditampilkan di tabel ini yang atas ini tidak pernah berubah ya. Nama mata kuliah SKS semester ini tidak berubah. Jadi hanya dicetak sekali. Tapi yang bawah ini akan dicetak secara berulang-ulang selama data yang ada di tabel ini ada. Ini kalau ada 2 berarti di sini diulang 2 kali. Kalau ada 3 diulang 3 kali dan seterusnya. Sehingga kita menggunakan perintah looping dengan while. Oke, berarti kita tampilkan di area ini ya, di area row kesekian. Nah, ini kita enter dulu. Ini juga kita enter. Jadi nanti while-nya ada di sebelah sini ya. Oke, ini kita petik dulu. Kita akhiri perintah echo-nya titik 2. Di sini kita echo lagi titik 2. Ini titik 2 titik koma. Yang ini echo titik 2. Jadi ini kita potong ya, ini kita potong. Oke, di sini kita gunakan perintah while ya. While dalam kurung purawal buka. Nah, ini penutup purawalnya ini kita cut taruh di area ini. Nah, di sini. Jadi ini sampai sini. While MySQL fetch assoc kita simpan di row $row sama dengan MySQL fetch assoc dalam kurung perintah ini hasilnya ini. Jadi yang kita ekstrak bahasanya, kita ekstrak hasil dari ini, kita ekstrak hasil MySQL fetch while row sama dengan MySQL fetch assoc. Jadi MySQL fetch assoc ini kita simpan di row, kemudian kita cetak di sini. Nah, ini lagi-lagi ini sudah ada petik 2, ini juga ada petik 1. Kita tidak bisa lagi menggunakan petik 1 lagi, berarti di sini kita petik 2, petik double 2 kali. Di sini kasih titik 2, titik untuk menggabungkan. Di sini tinggal row kurung siku dalam petik nama MK. Oke, kemudian ini kita copy saja, nanti kita ganti biar cepat ya. Nama MK SKS kemudian semester. Kita simpan, kita jalankan. Oh, salah. MySQL conway MySQL nombros MySQL fetch ya. Nah, ini ada yang salah. Oh, ini inputnya salah. Include once. Kita tes. Nah, ini sudah ada bahasa Inggris ya. Jadi ini sudah benar. Untuk memastikan
memastikan perintah ini bahwa kalau tidak ada data maka echo query ini, echo tidak ada data. Maka ini saya praktekkan untuk data ini saya hapus, saya delete. Oke, di sini saya refresh. Nah, tidak ada data, tidak ada data yang data di tabel otak ya. Jadi ini ya, ini dieksekusi. Baik, pada sesi kali ini proses untuk tambah data kemudian menampilkan data telah selesai saya bahas. Untuk sesi selanjutnya nanti kita akan bahas teknik untuk mengedit data atau mengubah data menggunakan parameter primary key dan hapus data menggunakan parameter primary key juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.